tidak mendukung. Nah ini makanya ku anfusakum, jagalah dirimu, keluargamu. Itu harus dianu juga, jangan dibebaskan gitu aja. Banyak orang terburuk itu ya toh dari musuh-musuh di dalam rumah kita sendiri. Ini tak pelajari itu, Masya Allah. Jadi ikhtiar kita itu cuma menguatkan iman. Jadi saat-saat senang malam kita bisa terima, saat-saat senang kita bisa terima, hujan kita bisa terima, panas bisa terima, harus bisa terima semua. Katanya kan rukun iman itu takdir buruk dibagi, semuanya kita harus terima. Padahal belum tentu jadi buruknya itu karena kamu tidak menerima. Masih panganannya enak, iki mek kondak itu gak enak itu. Karena nggak nerimanya itu jadi menurut kamu buruk. Padahal bagi orang lain, oh enak nih. Kono sih justru kamu nggak menerima, nggak enak. Tapi ada orang kok bisa orang lain bisa enak. Jadi yang buruk nggak ada, yang kamu sendiri nggak bisa nerima. Nah, bagaimana supaya kita bisa nerima itu? Harus bisa ke situ. Yang buruk kita bisa terima, nah damai semuanya ya. Nggak ada lagi yang buruk kalau sudah buruk kita terima. Damai kan? Kalau yang buruk kita nggak terima, tapi buruk itu tetap melekat pada diri kita, nah itu jadi masalah. Kalau nak mana si kita sing dipangan, kau ndak terima, ya gamangan temen kan. Makanya kita tuh suruh banyak zikir itu biar Allah yang memberikan solusi. Ini hidup ini bisa maju kena, mundur kena. Karena kamu nggak tahu nanti sore bakal apa, lusa bisa nggak tahu sudah. Ini, malah kok gini, malah gini. Nggak bisa diprediksi, makanya suruh tawakal. Terserah Allah mana yang terbaik ya Allah menurut engkau. Aku tidak bisa memilih. Nah ini zikir. Iman adalah kesulitan, nanti ada kemudahan. Nah kemudahan itu ada aja jalannya, kadang-kadang nggak masuk di akal gitu. Sudah berapa banyak saya pengalaman itu. Makanya tambah lama tambah tahu. Urip iki. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan umur, dengan sudah beda. Kayak awak saiki, kayak kadar. Apa opo bisa? Mangan ya wis tapi enak. Guru gak tapi enak. Apa kaya wis gak iso. Udah ya. Golek konco apa ketemu wis mati kabeh. Ya toh? Sudah kalah ambek waktu nanti kita ini. Ya ada. Makanya jangan tahu serius dengan dunia ini. Serius senang Allah. Jadi kita ini nanti pulangnya itu sok seneng. Pesta, tadi noman, tadi kagaman. Dunia ini kon sampai endas menggelundung ya. Catatannya segitu ya segitu aja. Jangan mengambil sesuatu yang nggak ada tulisannya. Memaksakan diri. Kalau nggak ada, kon uber ya apa luput. Yang sudah di kantong ya bisa hilang. Nah itu terjadi realitas sebetulnya. Coba kita periksa hidup kita. Padahal wis teken wis ngene. Nomor-nomor. Wong sing dicangkem gini muta. Ya apa sih? Nggak bisa. Makanya suruh apa sama Allah? Tidak aku jadikan manusia untuk ibadah. Isi ibadah, why? Nah ibadah itu bukan berarti kita itu ibadah itu yang mana? Sholat, puasa, zakat. Itu ritualnya, bukan ibadahnya. Ibadahnya ini loh, dekat sama Allah ini, kenal kepada Allah. Tidak aku jadikan manusia dan jin untuk marifat, karena aku ini sesuatu yang terus ingin dikenal. Ibadahnya ini duduk berdiri. Nah dengan ibadah itu nanti ya tuh segala kesulitanmu dan sebagainya itu sama Allah mungkin tidak dirubah kamu kehidupanmu, tapi yang dirubah ini jadi nyaman, jadi nggak berat menerimanya. Ini kalau enggak masalah kecil aja kita sudah berat.
Apalagi masalah besar. Manusia itu rapuh sekali. La haula wala quwata illa billah. Ketakutan kehilangan, ketakutan ini, ketakutan ini. Sing duwe ambil sing gak duwe padha ae padha wedine. Sing duwe akeh wedi kehilangan. Sing gak duwe iku pingkul oleh endi. Urusane dunia kabeh padha. Makanya yang kita punya, yang kita, kalau kamu, karena sesuatu yang kamu pikirkan itu memang nggak abadi, dia harus hilang, dia nggak ada, dia diadakan Tuhan. Yang nggak pernah hilang itu Tuhan yang punya. Nah, kamu dekati Tuhan. Sing duwe, ya, kalau yang punya itu kan nggak ada, dia bisa adakan. Kalau uang tadi hilang, nggak ada, dia bisa adakan nggak uang mengadakan lagi kita? Nggak bisa. Makanya dekati Tuhan. Gak kira melarat nih Tuhan itu. Arti melarat itu gini loh ya, bukan dia harus kaya raya. Kebutuhan hidupnya itu loh. Kon saiki duit akeh kan cuma kebutuhanmu tok yang kamu prioritaskan. Saya nanti makan 3 kali atau 2 kali. Saya butuh pakaian, butuh rumah. Boleh kendaraan boleh karena dibutuhkan untuk kerja. Ya. Dan itu kalau kita lebih sederhana lagi kan bukan harus merek, bukan harus apa ya, yang penting bisa dilaksanakan. Enggak banyak biayanya. Lah iki duwe motor seluruh telu papat. Itu tidak digawe. Tapi bayar pajak terus. Durung servis, durung iki. Kenapa? Ya itu dikatakan kita sudah melampaui. Tapi nggak terasa. Kan nggak terasa itu. Padahal itu sudah kesalahan sebetulnya. Nah di tasawuf itu ngajariku, tapi wong dikandani ngono urusan dunia. Wah gak iso sih. Wong kepingin sombong, kepingin penampilan, ya iya sih itu. Nah, jadi itu namanya menuruti hawa nafsu. Pertama nggak apa-apa, lama-lama ngepek, nggak terasa awalnya. Namanya nikmat sesaat, ujungnya mendolburi. Memaksakan sesuatu. Kalau kita apa adanya, ya nggak ada masalah, ya. Tapi kebetulan kita diberi rezeki yang banyak, tanggung jawabnya juga besar juga. Kesibukannya juga mesti tambah, mikirnya mesti tambah. Gak bisa enggak, otomatis. Jadi ambil kesimpulan, yang penting sudah diikhtiarkan, baru kita tawakal. Nah, setelah tawakal, kita tunggu. Harus gentleman, psikalais. Tapi dia panas sudah diikhtiarkan, sudah tawakal. Cuma harus punya keyakinan. Ya toh. Mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih baik. Mengganti lebih baik itu berupa apa terserah sama Tuhan. Dia yang menentukan, bukan kita. Itu menurut pengalaman perjalanan hidup saya. Mulai saya mulai saya itu melarat lah, tapi nggak merasa melarat dulu. Heran di situ saya. Dan bareng dua-dua kok merasa kekurangan kalau saya melarat itu ya. Rasanya itu yang bikin hati nggak nyaman itu. Rasanya gitu. Oh, terus tak kaji-kaji mana? Iya, benar firman Allah itu mau. Jadi yang kita ingin tambah itu nikmatnya, bukan materinya. Masih materinya banyak, nggak pusing kayak apa. Ya, kita butuh nikmat. Ujung-ujungnya nikmat yang kita ambil, bukan banyak. Kadang-kadang, panganan akeh wah iki nikmat nggak pangan iku kan gitu. Oh padahal iki urang gede-gede tapi kok gak enak ini, kok gak cocok. Sekaya apa itu? Padahal cuma tempe kok enak ya.